Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya materi yang menarik banget nih. Dari bab 10 sumber yang Anda bagikan, kita mau nyelam ke sisi gelapnya inovasi. Ada kepalsuan, penipuan, tren sesaat, dan ya, tentu saja kegagalan. Betul. Sisi yang mungkin nggak sering dibahas ya. Iya, jadi misi kita nih ngebongkar kenapa sih hal-hal kayak gini bisa kejadian dan apa pelajarannya buat kita. Oke deh, mari kita bedah ini. Siap. Dunia inovasi kan seringnya digambarin keren, berkilau gitu ya. Tapi ternyata, wah, banyak jebakannya juga. Banyak cerita peringatan di dalamnya. Kita mulai dari sesuatu yang cukup, mencengangkan deh. Kasus detektor bom palsu. Oh iya, yang itu ya. Betul, ini bukan sekedar produk gagal, tapi ini penipuan yang ya ampun bahayain nyawa orang. Anda mungkin ingat Quadro Tracker dari tahun 90-an, Wade Quattlebaum tuh yang bikin? Yang katanya bisa nemuin narkoba sampai bola golf hilang itu kan. Padahal, Padahal ya cuma tongkat penunjuk arah biasa, dowsing rod, tapi dibikin kayak modern gitu. Tapi ada yang lebih parah lagi ternyata. nah ini dia nih. Kasus Jim McCormick dan perusahaannya ATSC Ltd. Ini yang lebih menonjol dan bahaya banget. Gimana tuh ceritanya? Dia jual perangkat namanya AD651. Bentuknya ya cuma kotak plastik sama antena gitu. Klaimnya gila-gilaan, bisa deteksi macam-macam zat dari jauh, termasuk yaitu bahan peledak. Waduh, Yang ngeri, alat ini laku keras. Dibeli sama otoritas Irak, negara lain juga, terutama setelah 2003, dipakai di pos pemeriksaan keamanan. serius? Buat deteksi bom mobil gitu? Padahal alatnya palsu. Iya, palsu total. Bayangin aja, alat bohongan jadi garda depan lawan bom mobil. Ngeri banget kan? Itu bener-bener menakutkan sih. Gimana ceritanya alat kayak gitu bisa lolos, bisa dibeli sama pemerintah. Harusnya kan ada tes, verifikasi apa gitu. Nah, ini nih yang menarik sekaligus bikin khawatir. Sumber kita nyorot beberapa faktor. Pertama, ya jelas, ada kebutuhan yang super mendesak buat solusi keamanan. Apalagi pasca konflik kan? Oke, masuk akal. Kedua, si McCormick ini. Wah, pinter banget jualan ceritanya. Pakai jargon-jargon yang kedengaran ilmiah gitu. Kayak resonansi kuadrupol nuklir. Apaan tuh? Ya itu dia. Istilah keren, tapi nggak ada artinya sebenarnya dalam konteks itu. Kosong. Ketiga, mungkin ya campuran antara harapan, putus asa, dan bisa jadi juga ada korupsi di pihak pembelinya. Akibatnya fatal. Rasa aman palsu yang dikasih alat ini bikin bom beneran bisa lolos, nggak kedeteksi. Dan si McCormick ini katanya hidup mewah ya dari hasil nipunya. Rumah gede, ya Persis. Untungnya puluhan juta pound sterling. Gila kan? Akhirnya sih dia dihukum penjara tahun 2013 karena penipuan. syukurlah. Tapi ya kerusakannya udah terjadi. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, pas diadili pun dia masih ngotot alatnya berfungsi. Astaga. Ini bener-bener pelajaran ekstrim ya, soal bahaya klaim teknologi yang nggak diverifikasi. Apalagi kalau nyawa taruhannya. Pertanyaan buat Anda nih, seberapa sering sih kita gampang percaya sama jargon canggih tanpa bener-bener paham atau nanya dasarnya? Apalagi kalau kita lagi pengen banget ada solusi. Wah, iya juga ya. Oke, dari penipuan terang-terangan kayak detektor bom tadi, kita geser yuk ke kasus yang lebih kompleks nih. Yang sempat guncangin Silicon Valley, Theranos. Theranos. Ini dia nih. Ini melibatkan ambisi gede banget, hype yang luar biasa, dan ya kebohongan skala masif. Nah, ini baru benar-benar menarik. Elizabeth Holmes, ingat kan? Yang sering pakai turtleneck item itu, Ya. dia janjiin revolusi tes darah. Iya, janjinya memang luar biasa banget kedengarannya. Cuma perlu beberapa tetes darah dari ujung jari, katanya bisa buat ratusan tes. Pakai mesin inovatif namanya Edison. Janjinya itu kan. Gimana ya? Menggiurkan banget. Bayangin aja tes darah jadi gampang dan murah gitu. Ya pantas aja hype-nya meledak. Bener. Holmes langsung jadi bintang kan? Masuk sampul majalah, dibanding-bandingin sama Steve Jobs. Perusahaannya, Theranos, dapat investasi gede banget. Dewan direksinya juga nggak main-main. Siapa aja tuh? Ada mantan Menteri Luar Negeri George Shultz, Henry Kissinger, sampai Jenderal Jim Mattis. Nama-nama kelas berat semua. Valuasi perusahaannya aja sempat sampai $9 miliar. Gila. Holmes jadi miliarder wanita termuda.
yang katanya bangun kekayaan sendiri. Terus mereka bikin kerjasama strategis sama raksasa retail kayak Walgreens dan Safeway. Tapi di balik semua kilau itu, teknologinya kan bermasalah dari awal ya. Gimana bisa sih kebohongan segede itu awet lama banget, padahal banyak orang pinter terlibat di sana? Justru itu dia intinya. Teknologi edition itu, ya nggak pernah benar-benar berfungsi andal kayak yang dijanjikan. Nggak pernah. Terus gimana mereka nutupinnya? Nah, sumber kita ngejelasin detailnya nih. Pertama, budaya kerahasiaan yang, gila-gilaan. Ekstrim banget. Sama ada intimidasi juga di dalam perusahaan. Karyawan tuh dibikin kepisah-pisah. Nggak boleh ngobrol antar departemen. Siapa aja yang kritis ya, disingkirin. Waduh. Kedua, mereka diam-diam pakai mesin tes darah komersial biasa yang udah ada di pasaran, buatan Siemens misalnya, buat ngerjain sebagian besar tes yang mereka tawarin ke publik lewat Walgreens. Wah, itu nipu dong namanya. Jelas penipuan. Ketiga, buat tes yang beneran dikerjain di mesin Edison mereka, sampel darah yang sedikit itu sering diencerin. Diencerin? Emang boleh? Nah, itu praktek yang sangat diragukan sebenarnya. Dan potensi banget bikin hasilnya nggak akurat. Bahaya buat pasien kan jadinya? Jadi pasien bisa dapat hasil tes yang salah dong. Implikasinya serius banget itu. Serius banget. Hasil tes darah salah bisa bikin diagnosis keliru, dapat obat yang nggak perlu, atau sebaliknya, nggak dapat obat yang sebenarnya dibutuhin. Kacau kan? Terus gimana akhirnya kebongkar? Nah ini kebongkar akhirnya berkat keberanian whistleblower. Orang dalam yang lihat ada yang nggak beres. Termasuk ada direktur lab yang frustrasi banget, akhirnya dia ngomong ke reporter investigatif Wall Street Journal, namanya John Carreyrou. Oh iya, saya pernah dengar namanya. Liputan dia yang, gigih banget. Itu akhirnya ngeruntuhin semua bangunan kebohongan Theranos. Gila, pelajaran terbesarnya apa nih dari kasus Theranos ini menurut Anda? Ada beberapa lapis sih. Pertama, ini studi kasus klasik banget soal bahayanya hype yang nggak kekontrol sama fear of missing out atau FOMO di dunia investasi teknologi. Takut ketinggalan kereta ya? Betul. Investor sama mitra gede itu kayaknya lebih takut ketinggalan the next big thing daripada ngecek bener-bener teknologinya. Due diligence-nya kurang dalam. Kedua, karisma si Holmes ini sama kredibilitas yang dipinjam dari dewan direksi yang isinya orang top itu, ternyata bisa bikin banyak orang buta sama tanda bahaya teknisnya. Jadi kayak lingkaran setan kepercayaan gitu. Orang percaya karena nama besar, percaya bukan karena ada bukti nyata. Wah, iya juga ya. Ini nunjukin pentingnya skeptisisme radikal dan validasi teknis independen, apalagi buat inovasi yang efeknya ke kesehatan manusia. Terus nasib Holmes gimana? Akhirnya, Holmes sama partnernya, Sunny Balwani, kena tuntutan pidana kan atas penipuan. Kasus Theranos ini jadi pengingat pahit banget deh. Kalau inovasi sejati itu butuh isi, butuh substansi. Nggak cuma cerita bagus doang. Benar banget. Ngomong-ngomong soal ambisi besar dan hype nih, coba kita lihat contoh lain yang dibahas di materi kita, yang diposisikan sebagai potensi kegagalan masa depan. Konsep Hyperloop. Hyperloop. Ini ide yang dilontarin Elon Musk tahun 2013 kan? Betul. Musk ngerilis semacam white paper gitu, ngusulin sistem transportasi baru, jadi ada pod atau kapsul isinya penumpang. Berapa orang tuh? Awalnya diusulin 28 orang per pod. Nah, pod ini melaju dengan kecepatan gila banget, sampai 760 mil per jam. Itu sekitar 1.200 km per jam. Wow, di mana jalannya? Di dalam tabung yang tekanannya rendah banget, hampir vakum. Podnya ini nanti ngambang pakai levitasi magnetik atau bantalan udara. Terus katanya seluruh sistemnya pakai tenaga surya yang dipasang di atas tabungnya. Paimnya sih emang kedengeran luar biasa banget ya. Lebih aman dari pesawat, lebih cepat dari kereta peluru, lebih murah bangunnya. Nah, soal murah nih, dia klaim $7,5 miliar buat rute LA ke San Francisco. Katanya 1/10 biaya proyek kereta cepat California. Jauh banget bedanya. Terus katanya tahan cuaca, ramah lingkungan karena tenaga surya, bahkan tahan gempa. Idealnya sih keren banget. Dan Musk ngerilis ini sebagai open source. Maksudnya? Jadi dia bagiin konsep dasarnya ke publik, biar perusahaan atau tim lain bisa coba ngembangin, bebas gitu. Dan banyak loh yang nyoba, ada beberapa perusahaan startup, kompetisi mahasiswa juga, pada usaha buat wujudin visi Hyperloop ini. Tapi ya sumber yang Anda bagiin ini nggak sih pandangan yang cukup skeptis. Skeptis gimana? Ada ngutip konsultan transportasi yang bilang ide ini untuk burung. Maksudnya,
ya nggak praktis banget lah, kayak fantasi aja. Waduh, emang tantangan utamanya apa sih yang bikin orang skeptis sama Hyperloop? Wah, tantangannya berlapis-lapis. Teknis iya, ekonomis juga iya. Secara teknis nih ya, bayangin aja bangun dan ngerawat tabung bertekanan rendah banget sepanjang ratusan kilometer. Itu kerjaan rekayasa yang gila-gilaan. Contohnya? Coba pikirin, gimana mastiin tabung itu kedap udara sempurna? Bocor dikit aja bisa fatal kan? Terus gimana ngatasin material tabungnya yang muai susut karena suhu, tapi sambungannya harus tetap rapat? Belum lagi ngejaga kondisi vakumnya itu sendiri, butuh energi terus, butuh sistem pompa terus-terusan. Terus gimana soal keselamatan penumpang kalau ada apa-apa? Misalnya tabungnya bocor atau potnya macet di tengah jalan gitu. Nah, itu pertanyaan krusial banget. Harus ada sistem darurat yang super andal buat ngembaliin tekanan udara ke dalam tabung secara aman dan cepat kalau ada insiden. Gimana cara evakuasi penumpang dari tabung panjang gitu? Iya juga ya. Sistem airlock itu loh, ruang antara dua pintu kedap udara buat masuk keluarin pot dari vakum ke udara biasa juga harus canggih banget dan aman. Belum lagi tantangan jaga kestabilan pot pas kecepatan super tinggi di dalam tabung, ribet deh pokoknya. Oke, tantangan teknisnya emang kedengaran berat banget. Terus gimana soal klaim biaya yang jauh lebih murah tadi? 7,5 miliar buat LF itu kok kayaknya terlalu bagus buat jadi kenyataan ya dibanding proyek kereta cepat yang puluhan miliar dolar. Nah, klaim biaya itu juga banyak yang nanyain. Bener nggak sih, bangun tabung di atas pilar atau di dalam terowongan itu lebih murah dari bangun rel kereta biasa atau rel kereta cepat? Biaya bebasin lahan aja, apalagi di koridor padat kayak California biasanya itu gede banget loh komponen biayanya. Dan rumit. Susah ngebayangin gimana Hyperloop bisa ngindarin masalah ini secara signifikan. Jadi, ya angka 7,5 miliar itu dianggap sangat optimis lah sama banyak analis. Iya sih. Terus soal energi. Katanya ramah lingkungan pakai tenaga surya. Konsep tenaga suryanya sih bagus ya, tapi ada realitanya juga. Pertama, kereta levitasi magnetik maglev itu sebenarnya butuh energi lumayan gede buat ngambang sama dorongnya. Meskipun vakum ngurangin hambatan udara banget, energi tetap dibutuhin buat akselerasi. Terus ngeremnya, regenerative braking itu, juga ada batas efisiensinya. Oke. Kedua, kalau mau ngandelin penuh tenaga surya, ya butuh pasang panel surya yang luas banget di sepanjang jalur. Nambah biaya, nambah butuh lahan, plus butuh sistem nyimpan energi baterai yang gede banget buat operasi malam hari atau pas mendung. Jadi ya, meskipun konsepnya ijo, implementasinya mungkin nggak sesimpel itu. Jadi agak rumit juga ya. Iya. Jadi, kalau kita kaitin sama hukum amarah nih, yang sering disebut soal teknologi, kita cenderung lebih-lebihin dampak teknologi baru di jangka pendek, tapi ngeremehin di jangka panjang. Hyperloop ini dengan semua hype dan tantangannya, mungkin contoh utama fenomena ini. Jadi belum tentu jadi ya. Apakah dia bakal jadi moda transportasi masa depan? Atau cuma tren sesaat yang ambisius? Ya, waktu yang bakal jawab. Tapi skeptisisme yang ada sekarang itu dasarnya kuat dari tantangan rekayasa dan ekonomi yang nyata banget. Oke deh, jadi kita udah lihat nih ya, ada penipuan murni, ada hype yang ujung-ujungnya bohong, ada ambisi gede yang mungkin sulit kejadian. Tapi apa kegagalan itu selalu negatif ya dalam inovasi? Materi kita kan terus geser perspektif nih, bilang kalau kegagalan justru bisa jadi bahan bakar penting. Tepat sekali. Ini sisi lain dari koinnya. Sementara kita emang harus waspada sama penipuan dan hype kosong, kita juga perlu makuin kalau proses inovasi sejati itu ya emang penuh jalan buntu, eksperimen gagal, iterasi terus-menerus. Kegagalan itu bukan anomali, tapi seringnya bagian integral dari perjalanan menuju sukses. Ada contoh bagus soal ini nggak? Sumber kita nyebutin pendekatan perusahaan kayak Amazon atau Google X, sekarang bagian dari Alphabet ya. Mereka tuh secara eksplisit nerima, bahkan kadang ngerayain kegagalan dalam proyek-proyek ambisius atau moonshots mereka. Kenapa gitu? Logikanya, kalau kamu nggak pernah gagal, mungkin kamu nggak ngambil risiko yang cukup gede buat bikin terobosan sejati. Ada juga contoh fisik yang menarik nih, Millennium Bridge di London. Si jembatan goyang itu ya, Wobbly Bridge. Saya ingat ceritanya. Dibuka meriah tahun 2000, tapi langsung ditutup beberapa hari, kemudian gara-gara goyang nggak karuan pas rame orang. Betul banget. Goyangan itu gara-gara fenomena resonansi yang nggak diduga. Semacam umpan balik positif gitu. Langkah kaki orang banyak secara nggak sengaja jadi sinkron, malah nguatin getaran jembatannya. Wah, malu banget dong ya gagal gitu di awal.
Jelas, itu kegagalan desain awal yang memalukan. Tapi lihat apa yang terjadi selanjutnya. Mereka nggak bongkar jembatannya loh. Mereka pelajarin, analisis masalahnya, terus mereka pasang sistem peredam getaran canggih. Biayanya sekitar 5 juta pound sterling. Terus? Setelah diperbaiki hampir 2 tahun, jembatan dibuka lagi. Dan sekarang jadi salah satu ikon arsitektur modern London yang populer dan berfungsi baik-baik aja. Wah, keren. Jadi kegagalan awal malah bikin solusi rekayasa yang lebih baik dan akhirnya sukses ya? Persis. Ini contoh nyata gimana belajar dari gagal dan ngelakuin iterasi itu bisa ngubah kegagalan jadi sukses jangka panjang. Pentingnya trial and error, coba-coba. Ini pola yang kita lihat terus dalam sejarah inovasi. Coba ingat Thomas Edison sama ribuan percobaannya buat nemuin filamen lampu yang pas. Atau Wright bersaudara dengan rentetan prototipe pesawat gagal sebelum akhirnya bisa terbang. Bener juga. Bahkan penemuan fracking, teknik buat ngambil gas itu, seperti yang disinggung sumber Anda, itu juga lewat banyak percobaan, kecelakaan, penyesuaian puluhan tahun sebelum jadi teknik yang efektif secara komersial. Materi kita juga nyorot kisah Naspers ya, perusahaan dari Afrika Selatan. Ini contoh menarik soal transformasi sama toleransi risiko kan? Menarik banget ini, Naspers itu awalnya perusahaan media cetak yang, ya, lumayan konservatif lah. Tapi di bawah pimpinan Coase Becker, mereka mutusin buat transformasi radikal jadi pemain teknologi global. Gimana caranya? Mereka berani ambil risiko gede banget. Misalnya, bangun jaringan TV berbayar pertama di Afrika, Mnet DStv, sama jaringan seluler, MTM. Dua-duanya sukses besar, padahal dulu banyak yang ragu. Tapi nggak semua berhasil kan? Nah, itu dia. Nggak semua taruhan mereka berhasil. Mereka pernah gagal gede juga, rugi ratusan juta dolar pas coba ekspansi TV berbayar di Brazil, terus gagal juga masuk pasar internet China pakai platform sosial mereka. Tapi kegagalan itu nggak bikin mereka kapok ya? Justru sebaliknya, budaya yang mau ambil risiko dan nerima kalau beberapa usaha bakal gagal, ini nih yang kemudian bawa mereka ke salah satu investasi teknologi paling sukses sepanjang sejarah. Apa tuh? Pas lagi gagal-gagalnya di China itu, tim Naspers nemu startup kecil namanya Tencent. Mereka investasi 32 juta dolar tahun 2001. Terus gimana hasilnya? Investasi itu pas puncaknya, nilainya jadi lebih dari 175 miliar dolar. Serius? Dari 32 juta jadi 175 miliar? Gila. Iya, gila banget kan? Keberhasilan fenomenal ini gak bakal kejadian kalau Naspers takut gagal setelah pengalaman buruk sebelumnya. Ini nunjukin gimana toleransi terhadap kegagalan yang sering dikaitin sama budaya inovasi di tempat kayak West Coast AS, Silicon Valley itu bisa jadi pendorong kemajuan yang kuat. Struktur kepemilikan saham tertentu, kayak saham kelas ganda yang ngasih kontrol lebih ke pendiri, juga disebut bisa dorong pengambilan risiko jangka panjang kayak gini. Intinya, kegagalan itu bukan lawan inovasi, tapi seringnya bagian tak terpisahkan darinya. Oke. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang denger ini? Kita udah lihat spektrum yang luas banget ya. Dari penipuan sengaja, hype yang bikin buta, ambisi teknologi yang mungkin keduluan, sampai kegagalan yang justru jadi batu loncatan sukses. Pesan kuncinya berarti inovasi itu ya kompleks dan berisiko ya. Bener banget. Ada ketegangan yang, gimana ya, udah bawaannya gitu. Di satu sisi, kita perlu banget ngembangin skeptisisme yang sehat. Jangan gampang percaya gitu aja ya. Iya, jangan gampang kebawa janji muluk, jargon keren, atau nama besar. Tanya buktinya, cari validasi independen, apalagi kalau dampaknya gede. Kasus detektor bom palsu sama Theranos itu pengingat keras banget soal ini. Tapi, di sisi lain, Nah, di sisi lain, kalau kita terlalu anti gagal, sikap itu malah bisa matiin kreativitas sama keberanian ambil risiko yang dibutuhin buat terobosan. Kalau kita cuma ngejar yang pasti-pasti aja, ya mungkin kita nggak akan pernah capai hal-hal besar. keseimbangan itu ya yang susah. Gimana cara bedain mana yang potensi asli, mana yang cuma hype kosong, mana yang kegagalan tapi konstruktif. Tepat. Dan mungkin emang nggak ada formula pastinya ya. Tapi sebagai penutup nih, coba deh renungkan ini buat Anda semua. Gimana caranya Anda bisa ngelatih otot kritis Anda buat ngevaluasi klaim inovasi baru? Tanpa jadi sinis berlebihan, terus gimana Anda bisa ngelihat kegagalan, entah di proyek Anda sendiri atau yang Anda amati, bukan sebagai akhir jalan, tapi sebagai data, sebagai pelajaran, sebagai potensi titik balik. Menarik.
Memahami sisi gelap inovasi yang kita bahas hari ini, penipuan, hype, kegagalan teknis, bahkan gagal finansial, semoga sih bisa ngasih Anda lensa yang lebih tajam dan bijaksana buat navigasi dunia yang terus berubah ini. Sebuah tantangan sekaligus perspektif yang menarik banget buat dibawa pulang. Dengan pemikiran itu, kita akhiri dulu ya pembahasan mendalam kita kali ini tentang kepalsuan, penipuan, tren sesaat, dan peran penting kegagalan dalam dinamika inovasi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.